Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan lagi belajar kita ya teman-teman. Oke, kita terakhir itu sudah membuat ini ya, sudah membuat menu di samping gitu ya. Terus juga kita sudah membuat header gitu ya di atas ini ya teman-teman. Oke, eh, langsung saja teman-teman ya, kita buka lagi VS Code-nya ya. Oke. eh Ntar ada di home, teman-teman. Oke, di home ini ya. Oke, ini kita rapihkan ya, pakai koma aja, teman-teman. Oke, nah kita sudah buat sidebar, kita sudah buat header, dan ini untuk bodinya ya, teman-teman ya. Kita sudah punya ini ya. Oke, selanjutnya teman-teman untuk merapihkan ya, untuk merapihkan nanti teman-teman juga ini colors blue ini kan akan dipakai di mana-mana gitu ya. Maka dari itu teman-teman kita akan buat satu file di mana ya, di utils aja teman-teman. Ini kita sudah punya folder widget ya teman-teman. Kita buat lagi saja di utils ini, kita buat untuk style ya, style saja lah ya. Oke, jadi kita punya dua folder di sini, ada style dan ada widget. Di style ini kita buat file aja, teman-teman. Namanya karena kita mau ceritanya kita itu mau mengelompokkan ya warna-warna supaya teman-teman nanti gampang ya. Karena kalau aplikasinya sudah besar biasanya kode warnanya lupa gitu teman-teman ya. Untuk memudahkannya kita dipisahkan saja. Oke, namanya kita kasih nama app color saja. Dot. Namanya teman-teman bebas ya, silahkan saja ya. Oke, di sini kita buat import dulu. Import package material, mana material? Oke, teman-teman di sini kita buat class app color saja lah ya, samakan dengan nama filenya teman-teman ya. Nah, di sini kita mau buat variabel yang bisa kita akses gitu ya, supaya semuanya sama teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kita buat saja misalkan untuk background ya. Ini background kita ini kan sama semua ya di semua halaman. Gimana kalau kita menamakan warna ini gitu ya. Kita buat aja satu variabel untuk menamakan ini gitu ya. Namanya teman-teman bebas ya. Kita pakai static apa ya? Primary aja lah. Primary background gitu ya, primary background. Nah, di sini kita bisa pakai warna nih, teman-teman. Kita kan kemarin namanya colors.blue ya. Di sini oke, di sini harus pakai const ya, teman-teman. Nah, blue 100 ya kalau tidak salah. Blue 100 gini ya. Ini ya. Oke, blue 100. Oke, di sini tidak bisa teman-teman. Maka dari itu kita buat saja di sini kalau mau mudah teman-teman ya. Oke, sorry, ini tadi terhapus. Nah, kalau mau mudah teman-teman di sort aja di sini. Nah, ini akan ada ya, akan ada warnanya seperti apa. Nah, coba kita rubah ke sini deh ya, rubah ke sini gitu ya. Oke, sepertinya ini ya. Oke, sepertinya ini. Oke, kalau teman-teman tidak mau ARGB, kita ganti aja gitu ya. Nah, kalau kita mau pakai kode begini, teman-teman tinggal klik saja ininya ya.
Oke, kita simpan di sini teman-teman. Kalau sudah, kita buat lagi aja satu lagi untuk warna ini ya. Kita lihat, nah ini warna dari icon gitu ya, terus warna dari teks gitu ya, kita warnain saja ya supaya sama ini juga ya. Jadi supaya tidak berbeda. Oke, di sini kita kasih saja nama primary apa ya? Teks saja lah ya. Primary text warnanya misalkan eh kita ganti dulu ke colors dot gray gitu ya, coba. Oke, kita buka ini, kita agak gelapkan saja ya, gelapkan seperti ini. Oke, ini teman-teman bebas ya. Ini kodenya begini ya. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita close saja teman-teman, kita close. Ini juga kita tutup saja. Nah, di home ini, nah ini kita bisa pakai app colornya. Nah, app colors dot, nah primary text atau primary background. Nah, primary background ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai ini gitu ya teman-teman, kalau kita pakai seperti ini, ketika kita mau merubah warna keseluruhan gitu ya, misalkan kita sudah banyak page-nya, sudah banyak halamannya, yang kita rubah hanya yang ada di sini, di app colors-nya saja teman-teman. Ketika ini dirubah, semuanya terubah gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita juga ya. Oke, kalau sudah home ya, di home karena di page lain belum ya. Terus juga di sidebar. Di sidebarnya teman-teman ini juga ya, gitu nih kita ganti app color. App colors ya, belum diimport. Primary background gitu ya. Oke, kita cari warna lagi. Nah ini gray. Nah ini colors.gray ini teks sama icon ya teman-teman. Kita Ctrl D aja yang gray ini. Ctrl D semuanya, kita ganti jadi app colors dot primary text gitu ya. Oke, simpan. Udah ya. Oke, kita close. Terus di header. Di headernya kita buka. Ini juga sama ya teman-teman. Nah ini colors.gray kita ganti jadi add colors primary background. Oke, kalau sudah disimpan kita close saja. Ada lagi yang lain, ini putih bukan. Sudah seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah kita coba di run dulu saja ya. Kita run ke Chrome saja ya. Teman-teman kalau ke Windows juga bisa ya. Kita ke Chrome saja. Run without debug. Oke, teman-teman. Ini ternyata tadi sepertinya salah memberikan warna ya. Harusnya ini ya, harusnya primary text ya di header kita. Kita coba kembali lagi. Oke, di header mana sidebar sudah betul. Nah, di header ini oke, bukan primary background ya. Ini kita ganti Ctrl D aja teman-teman. Kita ganti Ctrl spasi terus primary text gitu ya. Sorry tadi salah ya. Oke, sudah restart. Ini kita close saja.
Nah, ini ya, teman-teman, jadi warnanya sama dengan ini ya. Oke. Oke, kalau ini teman-teman mau lebih besar, silakan ya. Atau kita perbesar dulu lah ya. Oke, di headernya kita buka lagi. Oke, kita di iconnya kasih size-nya berapa ya? 16 gitu. Kita coba dulu ya, save. Oke, kurang besar ya, 20 deh. Kurang besar juga, 30. Nah, ini ya, sudah besar ya iconnya ininya. 30, sign out-nya kita stylenya dibesarkan. Font size-nya jadi 20. Terus icon ini kita rubah juga size-nya 30 gitu. Sorry, 30. Nah, ini sudah besar ya, teman-teman. Oke, ini terlalu besar ya sign out-nya. Tulisannya ini 18 saja. Oke, sudah cukup ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan buat ini responsif ya. Jadi kalau misalkan dikecilkan seperti ini gitu ya. Nah, ini harusnya tidak seperti ini ya. Ini harusnya menghilang gitu ya. Terus diganti oleh ini, ada drawer key-nya di sini ketika dipencet buka ya. Sama seperti di contohnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita kecilkan akan seperti ini ya. Akan seperti ini nih. Gitu ya. Ini warnanya teman-teman silakan disesuaikan ya. Oke, kita kembali lagi. Gitu ya. Oke, ini makanya tuh ada error ya. Kita kembali lagi, ini headernya kita sudah cukup ya. Nah, di home ini teman-teman, di home ini kita hapus saja, tidak butuh ini. Oke, di home ini kita pakai global key teman-teman untuk menjalankan drawernya teman-teman ya. Global key scaffold state. Oke, scaffold state kita namakan drawer key aja. Global key ini ya teman-teman. Oke, nah lupa ya kita kasih final ya. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini di scaffoldnya kita pasang key-nya, key gitu ya. Kita kasih drawer key yang di atas. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya teman-teman, nah di sini baru ada drawernya enggak gitu ya. Kita pasang drawernya side menunya ya. Mana side menu? Sidebar. Nah, ini ya. Jadi sidebarnya akan keluar gitu ya. Oke, sidebar. Oke, kita kasih cons. Oke, kita sudah ya, di save dulu. Nah, kalau kita sudah siapkan ini teman-teman, nah kita belum menghandle ini ya. Kita belum menghandle kalau misalkan dia kecil ya. Kalau kita perbesar lagi, terus kita perkecil lagi seperti ini, nah dia belum hilang ya, karena belum kita setting ya teman-teman. Kita belum kita setting gitu ya. Oke, di sini teman-teman
kalau kita lihat di header ya, ini di sidebar. Nah, di sini ya, di sidebar ini kita cek dulu nih, apakah dia lebih besar daripada font atau tidak gitu ya. Kita cek dulu deh di sini ya. Seperti biasa teman-teman, konteks is font. Oke. Sorry. Nah, di sini kenapa? Oh, sorry. Di sini ada cons ya, teman-teman. Kita hapus dulu consnya. Jadi kita, karena ini akan berubah ya, jadi tidak bisa pakai cons. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan dia itu font atau 600 pixel ke bawah gitu ya, dia akan menghilangkan sidebar ini gitu ya. Jadi di sini teman-teman kita pakai tanda suruh saja, tandanya tidak sama dengan font sidebar gitu ya. Kalau misalkan dia itu misalkan lebih dari 600 pixel ukuran pixelnya, layarnya gitu ya, kita kasih size box aja ya, size box gitu. Oke, kita kasih cons. Oke, kita save dulu, kita kecilkan lagi. Oke, kita refresh saja dulu sebentar. Oke, sorry teman-teman, di sini ada error ternyata ya. Nah, ini ya, home view-nya nggak bisa pakai cons ya, karena ini kita akan ada perubahan ya. Kita hapus cons-nya, kita close lagi. Oke, kita restart saja. Nah, ini sudah tidak ada ya teman-teman. Ini sudah tidak ada menunya di samping ya. Oke, sudah tidak ada menunya di samping. Coba kalau kita perbesar dulu deh. Oke, kalau kita perkecil. Oh, ini belum jalan ya, teman-teman. Oke, kita kembali lagi. Oke, ini harusnya, teman-teman, sorry. Ini harusnya expanded ini kan tidak dibawa ya, teman-teman. Harusnya expanded ini dihilangkan ya. Kalau misalkan kita buka lagi ya, ini kan ini ya 2, ini sisanya ya. Yang flex 2 ini harus kita hilangkan ya. Makanya kenapa kalau kita kecilkan begini, ini masih ada ya 2 berapa persen dari lebihnya ini ya. Kayak makanya di sini teman-teman kita pindahkan ini, kita cut aja, kita berikan di sini gitu ya. Oke, ininya kita pindahkan lagi, kita cut di sini teman-teman ya. Save. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini ya sudah teman-teman ya. Jadi seperti ini gitu ya. Sudah ya. Oke, fontsnya kita pindahkan ke sini. Oke, untuk headernya, kalau misalkan kita lihat contoh, ini headernya akan seperti ini ya. Dan ini juga kanan kirinya mentok teman-teman ya. Kita perbaiki yang ini dulu ya, sebelum header kita perbaiki ini dulu. Berarti, nah ini ya, marginnya teman-teman. Marginnya adalah 0 ya, kita tidak usah dikasih margin ya. Oke, berarti sama seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia tidak sama dengan font, dia akan ada marginnya gitu ya. Oke, akan ada marginnya. Tapi kalau misalkan dia font gitu ya, kita 0 saja marginnya ya, seperti ini. Kalau kita lihat lagi,
Oke, ya, udah ya teman-teman seperti ini. Oke, selanjutnya ini headernya atau add barnya lah ya. Kita tinggalkan dulu ya. Kita perbaiki ini dulu. Kalau kita lihat contohnya lagi, ini melengkungnya sedikit teman-teman ya. Melengkungnya sedikit, kita perbaiki di sini berarti ya. Nah ini circular border radiusnya ya. Kita pakai ini lagi aja. Kita copy, gitu ya. Kita paste di sini. Border radiusnya kita copy aja. Kita paste lagi, kasih 20 aja deh. Kita coba dulu ya. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini ya, 20. Kita lihat contoh. Oke, 30 lah ya, mungkin pas. Oke, cukup ya, 30 pas. Nah, kita tinggal perbaiki untuk yang headernya ya. Untuk yang headernya, teman-teman, nah ini ya, headernya berarti akan kita ganti ya. Jadi, kalau misalkan ini berarti sama juga teman-teman ya. Kalau misalkan, oh sorry, kita copy yang ini aja. Kita copy, terus kita paste di sini gitu ya. Nah, ini sama juga berarti teman-teman ya. Di sini kita buat app barnya teman-teman ya. Karena kalau kita lihat di contoh, nah ini jadinya seperti ini ya. Kita ada menunya gitu ya untuk membuka drawernya. Selanjutnya kita punya sama ini sebetulnya task management ini sama seperti kalau kita pakai header sebelumnya, dan ada ini dua ya. Oke, di sini berarti kita buat kontainer saja, gitu ya. Jadi kalau misalkan dia tidak sama dengan font, dia akan keluar header. Kalau misalkan tidak, dia akan kontainer aja, gitu ya. Kita kasih warna deh supaya kelihatan, atau tidak usah lah ya. Kita coba, kita lihat hasilnya. Nah, kosong ya, jadi mepet ke atas nih teman-teman ya. Jadi mepet ke atas gitu ya. Oke, di kontainer ini teman-teman kita lanjutkan. Kita ada padding aja dulu ya. Kita padding, add insert, sorry. All aja 20. Selanjutnya kita ada child. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau buat seperti ini berarti kan row teman-teman ya. Yang pertama itu kita buat row dulu ya. Oke, berarti ada berapa bagian nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini ada 4 bagian. Maka dari itu kita buat row dulu teman-teman ya. Kita buat row. Di row ini ada children seperti biasa. Ini kita kasih koma aja supaya rapi ya. Nah, di children-nya, yang pertama itu teman-teman, kita kan harus ada ini ya, nih. Berarti kita pakai icon. Oke, kita pakai icon button aja. Nah, icon button, on press-nya kita terakhir ya. On press-nya terakhir, icon-nya kita pakai icon dot menu ada nggak ya? Kita lihat menu ada nggak? Oh, menu ya ada. Oke, kita lihat dulu ya hasilnya ini menu seperti apa ya. Oke, kita sekalian kasih warna saja, color gitu ya. Add color, kita samakan. Add colors dot primary text gitu ya. Oke, kalau sudah, kita save dulu ya supaya rapi.
Oke, kita icon sudah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah ada ya menunya. Oke, selanjutnya kita teksnya kita ambil dari yang header saja ya teman-teman, supaya sama ya. Oke, nah kebetulan ini sudah ada kolomnya ya, kita pakai saja. Oke, copy. Di sini setelah icon button berarti di bawahnya teman-teman. Oke, di bawahnya sudah. Selanjutnya lihat contoh. Nah ini ya, ini juga bel notifikasi ya. Bel notifikasi itu ada di header juga ya, kita copy aja. Nah, notifikasi ini kita copy aja. Sorry, kita copy aja, kita kembali lagi ke sini. Setelah kolom ini ya teman-teman, kita paste. Nah, ini belum diimport ya, akan diimport. Oke, selanjutnya kalau kita lihat contoh ini ya, gambar ini. Oke, gambar itu teman-teman cari saja di Google ya, terus teman-teman copy aja linknya gitu ya, copy linknya. Kalau saya sudah siapkan ya, teman-teman bebas ya mau pakai ini sendiri juga tidak apa-apa ya. Tapi sebelum itu teman-teman, kita buat dulu untuk menampung image-nya teman-teman ya. Nah, untuk menampung image-nya teman-teman, kita pakai ClipRx saja. Nah, di sini kenapa saya pakai beda-beda teman-teman ya, supaya teman-teman belajar juga ya. Ada banyak widget yang ada di Flutter ya, teman-teman tinggal silahkan mau pakai yang mana gitu ya. Nah, di ClipRx ini kita mau kasih border radius supaya bulat ya, sama seperti di contoh ini. Nah, border radius border radius ini dan circular aja 30 ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita ada child pakai circle avatar. Oke, circle avatar ini ada apa lagi ya? Nah, ini teman-teman juga pakai background colornya apa gitu ya, boleh ya. Jadi kalau misalkan background colornya hitam, nanti image-nya lebih kecil. Kita contohkan saja nih. Background color kita pakai accent itu apa ya? Atau ganti ember aja lah ya. Oke, selanjutnya radiusnya supaya beda dengan yang di atas, kita kasih 25 supaya beda ya warnanya gitu teman-teman ya. Terus di sini kita ada apa lagi nih, ada child lah ya, langsung aja teman-teman. Oh, bukan child ya, kita pakai ada apa lagi nih? Nah, ada foreground image ya. Di foreground image ini baru kita bisa masukkan network image. Oke. Nah, baru URL-nya apa teman-teman ya? Nah, kalau saya pakai ini teman-teman, gitu ya, ALTZ supaya rapi. Nah, kalau saya pakai ini gitu ya, kita save dulu. Nah, kita yang kriwel-kriwel ini dihilangkan ya, tandanya kita harus pakai cons teman-teman, kontrol titik. Oke, ini kalau misalkan begini berarti ini jangan ada consnya. Oke, semuanya sudah oke ya. Oke, semuanya sudah oke, simpan.
Oke teman-teman, nah ini hasilnya teman-teman ya. Ini terlalu besar ya, dan ini terlalu mepet-mepet gitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman, ini terlalu besar ya, kita kasih 20 aja kali ya. Ini juga kasih 14, kita coba dulu ya. Selanjutnya ini di icon notification kita kasih spacer aja. Spacernya kosong aja karena dia nanti akan space sendiri gitu teman-teman ya. Kita kasih count. Selanjutnya di sini juga supaya agak beda gitu ya, agak ada spasinya. Ini kita pakai sizebox aja supaya pasti gitu ya, space-nya berapa gitu ya, sizebox. Nah, sizebox ini kita pakainya width aja karena ini kita mau spasi ke samping gitu ya. Width-nya 5 saja ya. Oke. Kita kasih konsol lagi ya. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, ini spacer. Oke, coba saya save lagi atau refresh ya. Kita refresh. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini gitu teman-teman ya. Tapi ini sepertinya ini harus lebih banyak, 15. Terus ini juga kita kasih size box lagi di sini nih. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Oke teman-teman, sepertinya ini cukup ya. Kalau kita lihat contohnya, oke, mirip ya. Sudah mirip, beda warna saja tidak apa-apa teman-teman, silahkan ya. Oke, ini sudah ya teman-teman, tinggal kita fungsikan ini nih, menu ini. Kalau misalkan kita diklik, ini menu side menunya atau sidebarnya ini keluar ya, muncul. Oke, ini kita kecilkan dulu. Oh, ini ya di sini, sorry. Kita kasih drawer key yang sudah kita buat tadi. Oke, drawer key dot current state dot open drawer. Mana? Ah, ini ada nih, open drawer. Oke, nah ini receiver can be null. Oke. Oh, safety teman-teman ya. Di sini kasih tanda seru. Oke, simpan. Kita kembali lagi. Nah, ini sudah keluar teman-teman ya. Sudah keluar menunya. Kalau kita klik di luar akan close ya. Seperti ini. Kalau kita besarkan, nah seperti ini teman-teman. Kalau kita kecilkan seperti ini ya. Nah, ini sudah mirip dengan aplikasi yang akan kita buat ya. Beda warna saja mungkin ya. Oke, kalau misalkan kita kecil sedikit-sedikit ya. Kalau kita sedikit-sedikit bukanya, nah itu sudah muncul ya teman-teman. Kalau misalkan ini untuk handphone seperti ini, kalau untuk tablet seperti ini gitu ya. Nah, tablet biasanya seperti ini ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, oke. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau untuk responsif header sudah, sidebar sudah gitu ya. Selanjutnya kita tinggal isi kontennya teman-teman ya. Konten yang ini nih. Ini kita kasih komen aja. Di sini konten gitu ya. Konten atau isi page atau screen. Gitu ya.
Nah, ini di sini header. Nah, karena ini udah header ya, namanya sudah tidak apa-apa. Ini sidebar udah ya, karena namanya sudah. Silakan teman-teman kalau misalkan mau kasih nama tidak apa-apa ya, di komen gitu ya supaya jelas. Oke, cukup ya teman-teman ya, untuk ini ya, untuk responsifnya sudah selesai. Terima kasih teman-teman, kita akan lanjutkan lagi videonya untuk membuat ini ya, konten yang ada di tengah ini ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.